Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu akan merangkum materi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 SMP MTS Sederajat Kurikulum Merdeka edisi revisi terbaru, yaitu tahun 2025. Bab 2 tentang mitigasi bencana dan perubahan sosial budaya. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, maka kalian diharapkan dapat memahami konsep mitigasi bencana dan SDGs. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman serta bentuk mitigasi bencana di Indonesia. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menjelaskan peran berbagai pihak dalam mitigasi bencana. Yang keempat, kalian diharapkan dapat memahami konsep, jenis, serta faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Serta yang terakhir, tujuan pembelajarannya kalian diharapkan dapat menunjukkan sikap peduli lingkungan, gotong royong, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial. Kita bahas dari sub yang A, yaitu mitigasi bencana untuk menunjang Sustainable Development Goal atau SDGs. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi, letaknya yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, memiliki banyak gunung api aktif, serta beriklim tropis, menyebabkan berbagai jenis bencana sering terjadi. Nah, bencana dapat menghambat pembangunan, menimbulkan kerugian ekonomi, merusak lingkungan, bahkan menghilangkan nyawa manusia. Oleh karena itu, diperlukan mitigasi bencana sebagai upaya mengurangi risiko bencana sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Kita bahas dulu mitigasi bencana. Pengertian mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik, peningkatan kesadaran masyarakat, penyusunan kebijakan, pendidikan, dan pelatihan sebelum bencana terjadi. Mitigasi merupakan tahap awal dalam manajemen bencana yang bertujuan mengurangi dampak negatif apabila bencana benar-benar terjadi. Tujuan mitigasi bencana: mitigasi dilakukan untuk mengurangi korban jiwa, mengurangi kerugian ekonomi, melindungi lingkungan, mengurangi kerusakan infrastruktur, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, mempercepat proses pemulihan pasca bencana, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Adapun prinsip mitigasi, mitigasi dilaksanakan berdasarkan prinsip pencegahan, kesiapsiagaan, partisipasi masyarakat, kerjasama berbagai pihak, serta berkelanjutan. Tahapan penanggulangan bencana. Nah, sebelum terjadinya bencana, maka ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan, di antaranya dengan mitigasi, edukasi masyarakat, penyusunan jalur evakuasi, simulasi bencana, serta sistem peringatan dini. Saat bencana terjadi, maka yang kita lakukan adalah melaksanakan evakuasi, penyelamatan, pelayanan kesehatan, serta distribusi bantuan. Setelah bencana terjadi, maka yang kita lakukan diantaranya rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan ekonomi, pemulihan psikologis. Nah, itulah beberapa tahapan dalam penanggulangan bencana. Yang kedua, ragam ancaman bencana di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, bencana alam. Nah, bencana alam disebabkan oleh proses alam. Contohnya gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah, longsor, kekeringan, angin, peting beliung. Yang kedua adalah bencana non-alam, yaitu disebabkan oleh peristiwa non-alam. Contohnya pandemi, wabah penyakit, gagal teknologi, pencemaran lingkungan, dan gagal modernisasi. Yang ketiga adalah bencana sosial, disebabkan oleh aktivitas manusia. Contohnya konflik sosial, kerusuhan, terorisme, perang antar kelompok. Penyebab Indonesia rawan bencana diantaranya karena berada di Ring of Fire, terus juga pertemuan tiga lempeng dunia, memiliki lebih dari 120 gunung api aktif, curah hujan tinggi, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, serta kepadatan penduduk.
Yang ketiga, bentuk mitigasi bencana yang dapat dilakukan. Mitigasi terdiri atas dua jenis, yaitu mitigasi struktural. Mitigasi melalui pembangunan fisik. Contohnya, rumah tahan gempa, tanggul, bendungan, sabodam, terus juga jalur evakuasi, tsunami, drainase, seller evakuasi. Mitigasi non-struktural, mitigasi melalui peningkatan kapasitas masyarakat, contohnya pendidikan kebencanaan, simulasi evakuasi, sosialisasi, tata ruang wilayah, sistem peringatan dini, pelatihan relawan, serta peta risiko bencana. Yang keempat, para pihak yang terlibat dalam mitigasi bencana. Mitigasi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Di antaranya yang pertama adalah pihak pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan, menyediakan anggaran, membangun infrastruktur, melakukan koordinasi nasional. Pihak BNPB dan BPBD tugasnya yaitu untuk koordinasi penanggulangan bencana, penyusunan peta risiko, edukasi masyarakat, serta distribusi bantuan. Pihak yang berikutnya adalah pihak BMKG berperan dalam memantau cuaca, mendeteksi gempa, memberikan peringatan dini tsunami. Pihak sekolah melalui sekolah siaga bencana, simulasi evakuasi, serta pendidikan mitigasi. Adapun peran masyarakat yaitu berperan dalam menjaga lingkungan, mengikuti pelatihan, membantu evakuasi, serta menjadi relawan. Dunia usaha diantaranya bantuan CCR, terus juga penyediaan logistik, dan pemulihan ekonomi. Media massa yaitu menyebarkan informasi, edukasi masyarakat, dan menangkal berita hoax. Yang kelima adalah Sustainable Development Goal atau SDGs. Pengertian SDGs adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015 untuk dicapai hingga tahun 2030. SDGs memiliki 17 tujuan utama dan 169 target. Hubungan SDGs dengan mitigasi bencana, mitigasi mendukung beberapa tujuan SDGs terutama SDG 1 yaitu tanpa kemiskinan, SDG 3 kehidupan sehat, SDG 4 pendidikan berkualitas, SDG 11 yaitu kota berkelanjutan, SDG 13 aksi iklim, dan SDG 15 ekosistem daratan. Yang keenam adalah mewujudkan SDGs melalui masyarakat yang tanggap bencana. Masyarakat tanggap bencana adalah masyarakat yang mampu mengenali ancaman bencana, memahami risiko, memiliki kesiapsiagaan, menyelamatkan diri, membantu sesama, dan cepat pulih setelah bencana. Upaya yang dapat dilakukan di rumah yaitu adanya tas siaga bencana, nomor darurat, dan latihan evakuasi keluarga. Kalau di sekolah ada simulasi bencana, sekolah siaga bencana, dan pendidikan kebencanaan. Upaya yang dapat dilakukan di masyarakat yaitu dengan cara bekerja bakti, penghijauan, menjaga sungai, serta pelatihan relawan. Pemanfaatan teknologi yaitu diantaranya menggunakan aplikasi BMKG, sistem peringatan dini, dan peta digital kebencanaan. Pembahasan yang kedua yaitu perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Pengertian perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada struktur sosial, pola perilaku, nilai, norma, lembaga sosial, dan unsur-unsur kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial dan perubahan budaya saling berkaitan sehingga sering disebut perubahan sosial budaya. Adapun ciri-ciri perubahan sosial budaya diantaranya terjadi di semua masyarakat, berlangsung terus-menerus, memiliki kecepatan yang berbeda, menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif, dipengaruhi faktor internal dan juga faktor eksternal. Macam-macam perubahan sosial budaya berdasarkan kecepatannya ada evolusi. Nah, evolusi merupakan perubahan yang berlangsung lambat. Contohnya, perkembangan sistem pertanian, perubahan pola mata pencaharian. Yang kedua, berdasarkan kecepatannya itu adalah revolusi. Revolusi merupakan perubahan yang berlangsung cepat dan juga mendasar. Contohnya, reformasi 1998, revolusi industri. Macam-macam perubahan sosial budaya yang berikutnya yaitu berdasarkan pengaruhnya. Ada perubahan kecil, tidak membawa perubahan besar terhadap masyarakat. Contohnya, perubahan model pakaian, tren gaya rambut.
Yang kedua, berdasarkan pengaruhnya itu adalah perubahan besar, yaitu mengubah kehidupan masyarakat secara luas. Contohnya, perkembangan internet, digitalisasi pendidikan. Macam-macam perubahan sosial budaya berdasarkan perencanaannya, ada yang direncanakan, yaitu dilakukan dengan perencanaan, contohnya pembangunan kota dan program wajib belajar. Tidak direncanakan, yaitu terjadi secara tidak sengaja, contohnya pandemi dan bencana alam. Tiga faktor penyebab perubahan sosial budaya, yaitu ada yang berasal dari faktor internal. Nah, yang termasuk ke dalam faktor internal diantaranya bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik sosial, dan juga revolusi. Faktor eksternal yaitu perubahan lingkungan alam, peperangan, globalisasi, kemajuan teknologi, dan pengaruh budaya asing. Adapun faktor penyebab perubahan sosial budaya berikutnya adalah dampak positif, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan, meningkatnya kesejahteraan, komunikasi lebih mudah, produktivitas meningkat, serta berkembangnya kreativitas. Nah, yang berikutnya adalah dampak negatif, yaitu lunturnya budaya lokal, gaya hidup konsumtif, individualisme, kesenjangan sosial, serta penyalahgunaan teknologi. Faktor penghambat perubahan sosial budaya, ada beberapa faktor penghambat dalam perubahan sosial budaya. Di antaranya, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, sikap tradisional yang kuat, rendahnya tingkat pendidikan, prasangka terhadap budaya baru, kepentingan yang sudah tertanam, rasa takut kehilangan kedudukan, adat istiadat yang sulit diubah, serta perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Kesimpulan materi dari bab ini yaitu mitigasi bencana merupakan upaya mengurangi risiko sebelum bencana terjadi melalui tindakan struktural dan non-struktural. Indonesia memiliki ancaman bencana alam, non-alam, dan sosial sehingga diperlukan kesiapsiagaan seluruh masyarakat. Keberhasilan mitigasi memerlukan kerjasama pemerintah, BNPB, BPBD, BMKG, sekolah, dunia usaha, media, dan masyarakat. Mitigasi bencana mendukung pencapaian Sustainable Development Goal, yaitu SDGs, karena mampu mengurangi kerugian, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup. Perubahan sosial budaya merupakan proses yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya dapat berlangsung secara lambat, yaitu evolusi, maupun secara cepat, yaitu revolusi, serta dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Masyarakat perlu bersikap kritis, adaptif, selektif, serta tetap menjaga nilai-nilai budaya bangsa agar mampu menghadapi perubahan tanpa kehilangan jati diri. Dengan masyarakat yang tanggap bencana dan mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial budaya, pembangunan Indonesia dapat berlangsung secara aman, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.